Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia. Baik, saya mohon maaf pekan lalu saya tidak bisa hadir karena saya sedang berada di Yogyakarta untuk tugas di universitas. Jadi pekan ini kita akan lanjutkan tentang hukum, langsung masuk ke bagian-bagian hukumnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian hukum pertama yang akan kita pelajari yang ada di Indonesia, yaitu tentang hukum tata negara. Nanti ke depan hukum administrasi negara, lalu hukum pidana, hukum perdata dan sebagainya, sampai nanti pertemuan terakhir. Jadi kita akan mengenal bidang pembidangan hukum yang ada di Indonesia, yang nanti saudara akan ketemu pada semester berikutnya mata kuliah ini, baik berbentuk mata kuliah atau sub dari mata kuliah. Kalau saudara di pertemuan-pertemuan dalam mata kuliah PTHI ini tidak bisa memahami secara global, saudara nanti akan kesulitan ketika sudah masuk di mata kuliahnya. Sehingga mata kuliah ini dibuat sebagai jembatan saudara, pengantar saudara, pintu masuk untuk menyelami dunia hukum yang ada di Indonesia. Tentu nanti semua dosen itu tidaklah menguasai seluruh bidang ini, termasuk saya. Semua bidang yang nanti saya akan jelaskan bukan keahlian saya. Ada 1-2 yang bidang keahlian saya, tapi namanya dosen, dia diminta untuk memiliki spesialisasi, memiliki kekhususan bidang. Begitu juga nanti kalian nanti di semester 5 diminta untuk memilih peminatan. Peminatan itu ya kalau bahasa lainnya konsentrasi atau kekhususan dalam beberapa bidang tertentu saja. Bahkan di level S1 saja, saudara akan diminta untuk memilih pembidangan hukum tertentu. Apalagi kalau sudah dosen, nanti dosen hanya akan mengajar mata kuliah tertentu yang nanti menjadi keahliannya. Maka sebenarnya kita itu ya tidak bisa sombong-sombong juga. Oh, kamu sudah punya gelar tinggi, sudah kuliah tinggi, padahal pengetahuannya ya di bidang yang dia ketahui saja. Jadi saya pun tidak merasa lebih banyak tahu dibanding kalian di banyak tempat. Karena misalnya saya di sini mengajar hukum, geser ke sebelah misalnya ke kelas misalnya farmasi, saya dibanding anak kelas farmasi semester awal itu lebih hebat mereka. Walaupun saya sudah kuliah sampai S3, tapi saya saja tidak farmasi. Jadi sebenarnya dalam dunia pendidikan itu kita dididik untuk tidak sombong dengan kemampuan yang ada. Oh, saya sudah mau menguasai ini, saya sudah menguasai itu. Tapi kita diminta untuk memilih nantinya mana yang menjadi bidang keahlian kita. Ada polisi yang akan ahli di bidang yang hukum yang terkait dengan dunianya saja. Dia tidak akan ahli dalam bidang hukum perbankan misalnya. Teman-teman yang kerja di pertambangan berkaitan dengan hukum di pertambangan tentu tidak akan menguasai spesifik apa yang ada dalam pengadilan agama. Tapi sebagai seorang sarjana hukum, saudara diminta memahami mata kuliah ini. Saudara diminta mengenal itu. Oh, kira-kira yang dibahas dalam situ itu kita tahu wujudnya, walaupun tidak tahu detailnya. Jadi jangan sampai kalian nanti sarjana hukum tapi tidak tahu secara umum bidang hukumnya apa saja.
Ya Pak, saya kan ahlinya di bidang ini saja Pak. Itu tidak akan diterima kalau saudara ahli satu bidang tapi sama sekali buta dengan hukumnya. Baik, kita mulai perjalanan kita. Ini adalah pembidangan hukum yang saya katakan ya yang besarnya. Nanti akan ada perintilan-perintilan lagi. Jadi hari ini kita akan bicara tentang hukum tata negara. Nanti di dalam hukum tata negara ini punya saudara, namanya hukum administrasi negara. Apa bedanya? Nanti kita akan lihat. Oh, nanti akan ada hukum pidana perdata. Ini yang paling terkenal, paling menjadi pembidangan yang paling besar. Tapi spesifik dari perdata itu nanti akan ada lagi hukum acara perdata. Dari kata acara inilah lahir satu profesi namanya pengacara. Sebut dengan nama pengacara. Jadi acara ini, pembidangan saya, keahlian saya dalam hukum acara. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sebut dengan nama hukum litigasi. Saya punya gelar magister hukum litigasi. Keahlian saya tentang hukum litigasi. Nah, tapi saya juga mengajar di mata kuliah pidana dan peminatan pidana. Ada lagi nanti hukum adat, ada hukum dagang. Walaupun punya nama keren hukum dagang, tapi sekarang nama kerennya adalah hukum bisnis law. Nanti kita akan spesifik di bawah-bawah kita ketemu hal-hal yang lebih spesifik lagi dari pembidangan. Apa itu hukum? Saudara, kami dalam setiap pembidangan tadi, ketika saya akan jelaskan, yang paling kunci adalah di sini. Ketika kita bicara definisi, apa yang disebut hukum ini, apa yang disebut hukum tata negara, apa yang disebut hukum pidana, apa yang disebut hukum perdata. Definisi-definisi ini memang tidak mengingatkan, tapi bukan juga untuk dihafal. Kan kalian paling bingung itu kalau sudah dihafal. Tapi yang diinginkan adalah kalian mengerti. Jadi ketika menjelaskan, boleh kata-katanya tidak seperti ini, boleh, tapi maknanya harus sama. Nah, keahlian juga yang nanti kalian dimiliki bukan menghafal sebenarnya, tapi adalah mengungkapkan sesuatu dengan makna yang sama. Oh, boleh kata-katanya boleh, ya kan? Kalian kalau mbak, kalau mau nolak cowok itu kan kata-katanya macam-macam. Intinya sama. Aku mau fokus belajar dulu. Kita temenan aja. Mana ada habis itu hilang, ada temenan lagi kan? Ya, kata-kata yang dengan kata-kata banyak tapi maknanya sama. Sama seperti kita mendefinisikan ini, kita diharapkan punya kata-kata. Ya, kalau nanti tidak memilih kata-kata yang seperti ini, saudara punya pemaknaan, punya satu penjelasan yang kira-kiranya juga melingkupi. Mari kita lihat secara sejenak apa saja yang dibahas. Oke, hukum tata negara itu yang pertama dia adalah hukum. Ya, pertama. Jangan sampai saudara karena nanti bisa jadi politik tata negara. Itu dia bahas politik, hukum. Kita orang hukum, kita bicara hukumnya. Hukum apa hukumnya? Kemarin kita bahas. Bisa jadi dia dimaknai peraturan, bisa dimaknai undang-undang dalam bentuk sempitnya, atau nanti bisa kita maknai hukum apa yang membahas tentang apa negara. Oh, kalau negara Pak, kemarin kami punya mata kuliah namanya ilmu negara. Ya. Kan objeknya sama Pak, membahas negara. Oke, kita punya kesamaan membahas negara. Tapi ada kata-kata lanjutannya dalam pengertian yang konkret. Maksudnya apa pengertian konkret? Yaitu objeknya sudah terikat dengan tempat, keadaan dan waktu
Jadi sudah punya adjektif tertentu. Maksudnya apa? Kalau dalam 5 negara itu bicara sebuah negara itu begini, negara itu bisa berdiri karena begini. Tapi kalau hukum ini, tata negara ini, kita bicara hukum tata negara spesifik ke siapa? Oh, Indonesia. Oh, kita akan bahas Malaysia misalnya. Oh, kita akan bicara India. Oh, kita akan bicara tentang USA. Punya pelekatan, tidak lagi bicara tentang negara dalam bentuk abstrak dalam mata kuliah ini, tapi kita spesifik bicara tentang negara tertentu. Negara tertentu yang punya kekhususan tertentu. Oh, lebih spesifik lagi Indonesia misalnya, Indonesia. Kita ikatkan dengan waktu tertentu. Indonesia itu pernah jadi negara kesatuan ya sampai saat ini. Tapi Indonesia juga pernah jadi negara serikat. Sama, objeknya sama Indonesia, tapi dalam waktu tertentu dia pernah dalam bentuk kesatuan, dalam bentuk federal, kesatuan. Apa? Serikat. Dulu kan ada namanya negara Indonesia Serikat. Pernah terjadi. Jadi membahas negara tertentu belum tentu maknanya sama. Tapi kita akan bahas Indonesia dalam saat yang ini, saat ini. Secara umum nanti kita akan bicara Indonesia dalam hal apa yang saat ini. Apa yang terjadi saat ini. Oke. Bukan juga apa yang nanti dicita-citakan, bukan apa yang dulu pernah terjadi. Kalaupun kita belajar sejarah, ya nanti baru nyangkut ini. Tapi hanya berkaitan sejarah dan itu tidak lagi berlaku. Jadi yang kita bicarakan itu adalah negara lebih spesifik lagi, negara yang konkret. Berarti sudah ada jelas negara mana, di waktu yang mana. Bisa jadi kita sedang ingin membahas KTN zaman yang ini, ya boleh kita sedang membahas. Tidak berkaitan dengan itu. Tapi yang akan banyak dibahas dalam mata kuliah nanti. Nama mata kuliahnya ini Hukum dan Negara. Totalnya ada 4 SKS. Itu di semester 2. Saudara akan ketemu. Jadi di mata kuliah PTHI ini adalah pengantar. Nanti saudara akan ketemu mata kuliah itu. Apa sih? Kira-kira membahas tentang itu. Jadi jangan ketika masuk mata kuliah itu ngeblank tentang apa. Ingat-ingat kembali pernah belajar dalam PTHI bahwa ini makna yang akan dipelajari dalam hukum negara. Ada pertanyaan? Oke, HTN Hukum Tata Negara singkatannya ya. Ini saudara harus paham konsep ini. Ada istilah ada istilah hukum publik. Nanti lawannya adalah hukum private. Privat ya. Hukum publik awalnya hukum. Apa maksudnya? Hukum publik dan hukum privat itu punya makna hubungan hukum yang berbeda. Maksudnya apa? Nah, nanti saudara di mata kuliah PIH, saya ada dosen yang akan mengaitkan mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya. Kenapa? Karena acap kali mahasiswa itu dia ngerti di mata kuliah ini, tapi ketika mata kuliah lain dia tidak bawa mata kuliah ini. Padahal mata kuliah satu dan mata kuliah yang lain itu adalah mata kuliah yang saling berkaitan. Kurikulum yang dibuat itu adalah kurikulum yang berkaitan satu dengan lain. Nah, dalam mata kuliah PIH, pengantar ilmu hukum, saudara nanti akan ketemu dengan istilah yang namanya hubungan hukum. Hubungan hukum. Apa hubungannya? Pertemanan? Pacaran? Hubungan hukum ini berkaitan antara
satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Apa hubungannya antara kita? Dalam pembagian terkait publik dan privat, hubungan hukum antara subjek satu dengan subjek yang lain ini berkaitan dengan apakah dia antara bahasa gampangnya, saya bahasakan gampang nanti dalam penjelasan yang lain kita temukan yang lebih rumit. Bahasa gampangnya antara negara dengan individu ini, maka ini yang disebut dengan nama publik. Individu walaupun nanti negara bisa juga dengan negara. Oke. Nah, kalau yang privat lebih gampang, maksudnya adalah antara individu dengan individu. Oke. Publik dan privat ini bicara tentang hal-hal yang sifatnya ini. Bahasanya, kalau bahasa gampangnya saya tadi, negara dengan negara atau negara dengan individu. Individu dengan contoh, ketika misalnya presiden ini bukanlah seseorang yang dimaknai sebagai individu ketika dia menjabat sebagai presiden dan tindakannya sebagai pejabat publik, maka dia sebagai publik, misalnya dia presiden yang baru ini akan membentuk satu kementerian baru. Nah, misalnya ya, tindakan-tindakan ini masuk dalam ranah hukum publik. Ini publik, tapi juga objek yang dia kenakan itu adalah satu badan yang sifatnya. Individu paling gampang apa? Paling gampang adalah saudara punya hutang sama teman. Ayo yang masih punya hutang, ada temannya suka hutang? Nah, urusan hutang ini apakah urusan saudara dengan negara? Kan, tapi saudara punya hubungan dengan individu lain. Oh, individu itu punya, walaupun hutang itu juga bisa negara. Negara misalnya Indonesia punya hutang kemana? Ke negara lain. Lewat misalnya salah satu lembaganya, ya yang saya tahu ya, saya tidak terlalu paham. Maksudnya apa? Negara pun Indonesia punya hutang, tapi hutang di sini bicara tentang hukum publik juga, tapi bisa juga nanti masuk ke ranah rumit. Ya, mulai rumit tambah. Karena itu saya membahasakan ini gampangnya. Ini adalah hubungan negara dengan negara atau negara dengan individu, sedangkan private itu hubungan antara individu dengan individu. Bahasa gampang yang saat ini nanti saudara akan temukan lebih lanjut di mata kuliah spesifik yang membahas itu. Oke, dasarnya HTM gimana? Kalau orang hukum, kalau sedang bicara sesuatu yang terpikir pertama kali, salah satunya adalah dasarnya apa. Ngomongin itu tuh dasarnya apa. Kalau suami istri mau bercerai, dasar rujukan hukumnya kan nanti ada undang-undang perkawinan. Oh, kenapa mereka bisa bercerai? Karena mereka itu tunduk pada aturan sebagai suami dan istri. Maka nanti bisa yang namanya perceraian. Lah ini nikah aja enggak. Panggilannya papi dan mami. Kita akhiri saja hubungan ini. Memang hubungan itu tidak sebagai hubungan yuridis karena dia tidak punya dasar hukumnya, tidak punya pijakannya secara yuridis. Nah, kalau kita bicara tentang hukum, kita cek dasar yuridisnya apa. Dasar yuridisnya konstitusi dan peraturan perundangannya, itulah yang menjadi dasar hukum. Undang-undang dasar merupakan satu aspirasi rakyat, satu perwajantaan. Dan budaya Pak.
Oke, ini kan detail dibahas di hari ini. Saya hanya akan menyerempet sedikit. Oke, yang masih mau ribut silakan keluar dulu. Yang masih mau ngobrol, masih mau apa? Ya. Kalau kita juga bicara tentang satu bidang hukum, kita perlu paham bahwa dia juga bisa jadi memiliki yang kita sebut dengan nama sinonim-sinonim dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa yang lain. Kita nanti akan temukan kalau di dalam literatur. Kenapa kita penting membahas ini? Karena nanti kan kita baca buku tidak hanya buku berbahasa Indonesia. Maka kalau kita ketemu buku berbahasa lain, kita cek dia maknanya sama apa tidak. Misalnya di Indonesia kita kenal dengan nama stat itu negara, rek itu hukum. Kemarin kita sudah ingat sedikit ya, kemarin di mata kuliah di pertemuan pertama kita kenal dengan istilah rek. Stat negara. Nah, nanti para ahli hukum akan membahas makna HTN secara luas, itu menyangkut HTN dan ini mata kuliah hukum administrasi negara, bukan mata kuliah, maksudnya bidang hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara, ingat harus ada hukumnya. Karena nanti saudara juga akan ketemu satu prodi lain. Prodinya spesifik administrasi negara. Oke, yang kita bahas nanti kita di pekan depan akan ketemu sama kan. Tapi yang kita akan bahas di HTN ini adalah HTN dalam arti sempit, yang mana gimana cara bacanya? Ya, saya tidak salah. Di Inggris, dalam bahasa Inggris kita akan kenal dengan istilah constitutional law. Walaupun nanti di Indonesia juga akan ada hukum konstitusi. Ada juga state law, walaupun ini jarang, nanti bisa bahas ini. Jadi kalau dalam literatur asing kita akan temukan. Kalian itu bahasa Inggrisnya tidak semua kan? Kumpulnya berapa? 600. Oke, salah satu yang penting juga dibahas ketika kita bicara tentang hukum adalah kita bicara tentang asas-asasnya dalam bidang hukum apapun. Saudara ingin menguasai bidang hukum itu, saudara harus menguasai yang disebut dengan nama asas. Yang mana asas ini masing-masing bidang hukum bisa berbeda. Oh, dalam HTN asas-asas hukumnya begini. Dalam hukum administrasi negara nanti kita temukan asas hukum yang lain. Dalam bidang hukum pidana saudara akan temukan. Oke, itu dalam bidang hukum publik. Nanti asas-asas dalam hukum publik acap kali berkebalikan dengan asas-asas yang ada di dalam hukum private. Apa itu asas? Ya, bersumber pada akal pikiran manusia sehingga pengertian saya pengertian demokrasi ini. Oke, saya cepat saja.
pengertian menurut beberapa ahli. Benar habis dipoto malaikat. Baik, ada satu pakar namanya Van Vollenhoven. Kata dia, HTM itu mengatur semua masyarakat hukum. Dan masyarakat hukum bawahannya menurut tingkatan. Misal ada pemerintah pusat, ada pemerintahan daerah. Scholten, salah satu pakar awal hukum itu banyak dari Belanda, karena kita belajar hukum dari Belanda, maka sangat bagus kalau saudara nanti pintar bahasa Belanda juga, jadi bisa mengakses tulisan Pak Scholten, Pak Vollenhoven, Pak Delfort dalam bahasa asli. Apa itu HTM menurut dia? Merupakan mengatur apa? Nah ini organisasi negara. Oh, gimana negara itu berjalan, mana yang boleh memungut pajak, siapa yang menggunakan uangnya, bagaimana pengaturan anggarannya, bagaimana kalau ada pelanggaran, mana organisasi peradilan mana yang berhak dan sebagainya. Maka pengaturan HTM adalah bicara tentang organisasi negara. Kalau saudara bicara struktur organisasi, maka ini bicara tentang struktur negara. HTM itu bicara tentang struktur negara. Siapa yang berlaku, siapa yang mengawasi, siapa yang menegakkan. Kalau ada presiden itu boleh menggunakan anggarannya disetujui bersama dengan DPR. Kalau ada anggaran dijalankan, diawasi oleh siapa? Oke, ada badan pengawas keuangan namanya BPK. Oh, kalau nanti ada pelanggaran tipikor misalnya, ada lembaga negara namanya KPK. Oh, kalau ada tindakan lain selain itu, nanti ada kepolisian, ada kejaksaan, peradilannya di Mahkamah Agung. Oh, kalau nanti presiden itu melanggar aturan sehingga nanti bisa dimakzulkan, diberhentikan, ada namanya Mahkamah Konstitusi. Nanti yang mengajukan pemakzulan nanti dibahas di mana, di MPR dan sebagainya. Lembaga-lembaga itu nama-namanya, fungsi-fungsinya itu dibahas dalam hukum tata negara. Oleh karena itu, salah satu yang sering masuk berita adalah bidang hukum HTM. Kata peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang tadi bahasnya, yang ditentukan serta wewenangnya, wewenang, tugas dan fungsinya. Lalu hubungan yang satu itu dengan yang lain bagaimana? Kira-kira seperti itu. Kata Pak Kusumadi, HTR itu mengatur apa? Mengatur tentang bentuk negaranya. Negara nanti saudara sudah bahas di ilmu negara tentang bentuk-bentuk negara. Nah, dan bentuk negara yang dipilih oleh Indonesia itu apa? Apakah kesatuan, apakah federal? Kalau di India bagaimana? Kalau di Amerika Serikat bagaimana? Di negara Zimbabwe itu gimana? Lalu bentuk pemerintahannya apakah kerajaan? Kita sama negara sebelah saja berbeda. Di Indonesia kita republik, sedangkan kita tanggal kita di Malaysia itu dia bentuknya kerajaan, dipimpin oleh Yang Di-Pertuan Agung. Lalu bagaimana hubungan hierarkinya, itu yang dibahas kira-kira di dalam HTM.
ATN merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar perkembangan negara, alat perlengkapan. Istilah lainnya adalah alat perlengkapan negara. Nah, hubungannya bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, jadi bisa jadi ada pemerintahan daerah misalnya dengan pemerintahan pusat. Nanti ada kementerian misalnya. Oh, nanti ada DPRD. Nah, itu bagaimana hubungannya? Oh, di sini ada bupati. Bagaimana hubungan yang sifatnya ke atas dan sifatnya ke samping? Nanti presiden, ada presiden dengan DPR, dengan DPD, dengan MPR, bla bla bla, banyak sekali. Indonesia yang disebut dengan organisasi lembaga-lembaga negara itu sangat banyak. Nah, struktur itu dibahas di mana? Di hukum tata negara. Apakah ada konfliknya, Pak? Ya, karena namanya pengaturan ini pasti ada konfliknya. Bisa jadi konfliknya itu di strukturnya ini, di hubungannya ini. Apakah ketika Mahkamah Konstitusi sudah membuat sesuatu, DPR boleh mengingkarinya? Misalnya contoh yang kemarin sempat ramai sekali di kalangan dunia hukum. Soal undang-undang pilkada. DPR meresponnya dengan menggelar rapat RUU pilkada. Hasilnya DPR mengabaikan putusan MK soal batas usia calon kepala daerah dan menyepakati putusan MA bahwa seseorang bisa mencalonkan diri bila berusia 30 tahun saat pelantikan. Serta terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, Balai DPR mengakali ketentuannya. Berikut informasi lengkapnya dalam topik ini. Balai Rabu siang tadi memperdebatkan dua putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, putusan nomor 70 tentang syarat usia calon kepala daerah yang dihitung saat penetapan pasangan calon di pilkada yang berlangsung saat pendaftaran. Balai menolaknya mentah-mentah. Hasil putusan ini berpotensi jadi karpet merah bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang usianya belum genap 30 tahun saat penetapan versi putusan Mahkamah Konstitusi. Meski sempat berdebat panas, akhirnya Balai sepakat menganulir putusan MK soal syarat usia calon kepala daerah dan mengikuti putusan Mahkamah Agung. Pimpinannya setuju atas apa ya? Yang pimpinan MK, Mahkamah Agung putusan MK ada dua putusan pengadilan. Fraksi BD juga kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain juga punya kesempatan ngomong. Di rakyat lah. Oke, terus yang diputuskan apa ya? Kalau kita kepada putusan Mahkamah Agung, mayoritas sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Makanya apa dari dalam itu? Tadi kalau nggak salah baru mulai ngomong, silakan lanjut. Pimpinan, enggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi BD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan setuju, itu ya urusannya fraksi mereka gitu. Tapi fair aja kan, kita kan tidak mau yang saya kira kita layan supaya bisa kita bahas di selanjutnya. Pak Ketua, ya, bukannya yang bertanya. Kami hanya sekedar mengingatkan, dan kami juga ingin juga teman-teman kita program group. Ya. Ada keputusan yang sudah jelas, dan kita harus akomodir. Keputusan 60 kemarin itu, menurut kami yang ada di PD Perjuangan, dua-duanya sudah jelas. Mengenai threshold, sama mengenai usia. Kalau sekalipun, ya, mengenai usia di pasal 7 ayat 3 ini dikatakan, apakah bertindak korupsi, kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman, tentunya kan cuma satu fraksi yang suaranya. Lalu kita akan terima. Tapi jangan sampai berapa kita ini yang dihadiri oleh para-paranya
bisa dan kamu tentang negara ini sia-sia, karena memang ini yang saya tanyakan tadi, apakah putusan itu sudah clear mengatakan ya bahwa itu efektif pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon, dan sesuai dengan logika dalam sehatnya begitu. Kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantik, itu yang saya katakan tadi nggak masuk rasio legisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu, kita ikut aja. Ya, terima kasih. Terlepas dari perdebatan mau ikut putusan Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah Konstitusi, sudah barang tentu putusan MK tidak bisa dibenturkan dengan putusan Mahkamah Agung. Putusan MK yang merupakan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang terhadap undang-undang dasar harus dipedomangi oleh semua pihak, tidak terkecuali DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung. Ketika MK sudah memberi tafsir, mau tidak mau, senang tidak senang, maka itulah yang harus diikuti oleh semua pihak. Seperti halnya putusan MK soal batas usia capres-cawapres di akhir 2023 lalu, yang langsung serta-merta diterapkan oleh KPU saat itu, sehingga membuka jalan bagi Gibran Raka menjadi cawapres di kontestasi Pilpres 2024. Tak hanya soal usia calon kepala daerah, di hari yang sama Balik juga membahas syarat ambang batas pencalonan. Balik ketok palu bahwa syarat threshold hanya diberlakukan untuk partai non-parlemen atau partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Padahal tidak begitu bunyi putusan MK. DPR dinilai mengakali putusan MK ini yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik beserta pemilu. Pada akhirnya pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang mengatur ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal MK membatalkan pasal itu untuk menghindari demokrasi yang tidak sehat, sebab threshold versi Undang-Undang Pilkada rentan memunculkan calon tunggal. Terlepas dari rapat dilakukan Balik menyikapi putusan MK ini, Balik DPR mengingatkan bahwa DPR pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 bahwa DPR memegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Gitu ya. Jadi ya ternyata gitu kan. Tapi kemudian supaya tidak ada terjadi bentrokan hukum istilahnya ataupun terjadi nanti kegaduhan politik itu, kalau kemudian ada terobosan hukum yang dilakukan. Namun perlu kita ingat juga bahwa MK merupakan penafsir konstitusi satu-satunya yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia, dan putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku serta-merta bagi semua pihak atau erga omnes, sehingga upaya revisi undang-undang pilkada yang dilakukan DPR saat ini bisa dinilai sebagai pembangkangan dan bisa membuat pilkada 2024 inkonstitusional dan tidak legitimit untuk dilaksanakan. Penting bagi Mahkamah menegaskan titik atau batas untuk menentukan usia minimum dimaksud dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Tidak hanya itu, sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap pasal 7 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi untuk dinyatakan tidak. Baik, saya potong lihat, yaitu isu yang banyak ramai di demo dan sebagainya kan, di Indonesia darurat, gambar apa Garuda berbelakang biru gitu. Itulah isu kayak ini. Jadi kita bicara bagaimana antar lembaga negara itu berhubungan dan sebagainya yang harus tunduk siapa. Nah itu nanti kita akan dipertunjukkan dengan atraksi-atraksi yang sering terjadi dalam dunia politik yang sebenarnya mengakal-akali hukum.
Jadi nanti hubungan politik dan hukum itu memang tidak bisa dipisahkan. Tapi kita sebagai orang hukum akan bicara tentang bagaimana meluruskan itu. Karena kalau kita ikut politik, nanti dia bisa sulap-sulapan cek apa yang sudah diingat. Misalnya ini, lebih spesifik lagi. Dia bicara oleh kata Lomongan, dia itu bicara tentang susunannya. Jabatan itu ada siapa aja. Oh, ada presiden, ada apa dan sebagainya. Lalu bagaimana penunjukannya? Oh, kalau presiden dipilih rakyat. Oh, kalau DPR dipilih, MPR dipilih. Oh, kalau MK siapa yang milih? Itu kan. Lalu Mahkamah Agung, Hakim Agung siapa yang milih? BPK siapa yang milih? Nah itu. Oh, presiden di bawah nanti di pemerintah daerah ada DPR, DPD dan sebagainya. Oh, penunjukannya itu bagaimana? Pemilihannya bagaimana? Tugas dan kewajibannya, kekuasaan mereka. Batas, nah ini penting, sering dilanggar adalah batas wewenangnya sampai apa. Lalu bagaimana hubungannya? Lalu bagaimana kalau ada pergantiannya? Bagaimana kalau sebelum dilantik besok, misalnya Pak Prabowo meninggal, siapa presiden yang akan dilantik? Apakah pemilihan lagi apa tidak? Sebagainya. Oh Pak, yang ganti kan wakil, itu wakil ketika sudah dipilih. Nah, gimana kalau sudah dilantik? Itu kan otomatis dia naik jadi presiden. Tapi kalau belum, bagaimana? Nah, cari bagaimana pembahasannya dalam, itulah dibahas dalam hukum tata negara. Lalu bagaimana hubungan antara jabatan dengan orang yang menjabat? Di Indonesia pernah ada seorang menteri yang diangkat oleh presiden lalu diberhentikan. Kenapa? Karena ternyata dia pernah memiliki kewarganegaraan lain. Dia telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia, pernah terjadi, misalnya begitu. Itu politik dia angkat saja seseorang itu jadi menteri, tapi hukum tata negara mengatur sehingga orang itu diberhentikan, tidak lagi boleh menjabat sebagai menteri. Itu hubungan misalnya politik dengan hukum tata negara. Maka orang-orang hukum itu adalah orang-orang terhormat asalkan dia adalah orang yang menegakkan hukum. Tapi kalau dia sudah tahu hukum, termasuk yang nakal di hukum, maka jatuh kehormatan. Ini kata Pak Jimli. Pak Jimli ini pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jimli Asiliki. Apa kata beliau? Ada sesuatu, ya, ilmu hukum yang mempelajari prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mana yang tertulis ataupun yang hidup tidak tertulis dalam praktik kenegaraan. Apa isinya? Berisi kesepakatan kolektif atau komunitas rakyat mengenai apa? Cita-cita untuk hidup bersama dalam suatu negara. Ketika Anda dengan suami istri Anda atau sama suami Anda bercita-cita hidup dalam satu naungan bahtera rumah tangga, nikah dalam satu kesepakatan, itu namanya akad nikah. Institusi itu namanya institusi keluarga. Nah, kalau dalam negara, ikatannya itu isi dengan sebuah hal yang namanya konstitusi. Lalu bicara tentang institusi-institusinya, mekanismenya, lalu prinsip-prinsip. Itu yang akan nanti saudara temukan dalam mata kuliah hukum tata negara. Itulah yang akan saudara pelajari tentang hukum tata negara, hukum yang mengatur bla bla bla. Oke, saya langsung loncat saja. Ini sumber hukumnya. Maka ada sumber material, ada hukum formil. Apa sumber hukum formal? Material itu bicara tentang substansinya, ya, dari isinya. Lalu formal bicara tentang bentuknya. Tolong mahasiswa hukum jangan lagi ada yang berpikir, itu kan cuma bentuknya aja Pak, tidak penting. Banyak orang yang penting itu substansinya Pak, bentuknya tidak penting.
dalam dunia hukum yang namanya bentuk, namanya yang disebut nama sesuatu, istilah sesuatu, kata-kata sesuatu, apa ya sama aja lah. Tidak, dalam hukum terkadang yang begitu substansinya tuh tergantung bentuknya. Jadi dua-dua hal ini penting. Jangan lagi orang hukum nggak apa-apa namanya saja. Antara pacaran atau tetekan ya sama aja kira-kira. Dan dunia hukum tidak. Apakah maaf orang sama-sama melakukan hubungan seksual, yang satu menikah, ya sudah menikah, yang satu belum menikah, yang dilakukan isinya, substansinya kan sama aja, ya kan? Kalian bisa membayangkan itu kan? Tapi bentuknya berbeda. Orang hukum itu penting apa? Jangan hanya masalah isinya, tidak. Kalau institusi pernikahan misalnya, antara semenit yang lalu sebelum akad nikah sama setelah akad nikah itu kan, sebelumnya dan setelahnya itu hanya terpisahkan satu momen, 1 menit mungkin. Tapi ini yang di sini sama yang di sini sudah berbeda jauh. Di sini bahkan orang bisa dipenjara karena bisa sampai di penjara. Di sini apa dia sudah punya selingkuhan, dia punya wanita idaman lain. Sebentar, istilahnya mungkin bentuknya sama, dia misalnya kalau dia sudah punya istri pertama nih, lalu dia punya lagi satu, dia bilang, itu Pak ani-ani, itu apalah namanya. Tidak, harus diklirkan bentuknya, apakah dia istri, bisa jadi istri. Kalau dia itu istri kedua dan sah, maka tidak bisa dibilang ini pelakor, nggak bisa, ini sah secara hukum. Beda-beda. Orang hukum harus bisa membedakan dia masuk ranah materi dan formal, tapi tidak membeda-bedakan kualitasnya. Apa sepele itu urusan nama gampang dan sebagainya. Tidak, dalam hukum kata-kata itu penting. Kata-kata itu penting, sehingga kita ada orang yang sering berurusan dengan kata-kata. Bisa jadi debat DPR panjang itu hanya menggunakan kata, membahas satu kata. Kan itu dia kan membahas di usia berapa? 30. Yang mereka bahas itu apakah 30 ini saat mendaftar atau nanti saat dilantik. Ini hanya gara-gara satu orang, hebat ya gitu ya, ribut aja karena satu keluarga aja. Karena ada satu orang itu nanti dia kalau pas pelantikan udah 30, tapi waktu ini dia daftar dia belum 30. Hanya membahas 30 usianya 30 tahun, tapi kapan 30 tahun ini jadi panjang pembahasannya? Jadi orang hukum jangan sekali-kali lagi berhenti saat ini mulai bicara. Itu kan nama saja, nggak penting. Yang penting kita jalani dulu lah. Itu kata-kata buaya, hati-hati ya Mbak ya. Oke, ada sumber-sumber apa saja ada yang tidak tertulis undang-undang, peraturan, jurisprudensi, konvensi, doktrin, hukum apapun itu Pak, banyak betul dibahas. Ya nanti saudara bisa kembali. Nanti kan banyak dibahas di negara di PIH sebenarnya. Saya tidak banyak menjelaskan detail. Ada satu teori yang penting dipahami oleh seorang yang nanti belajar hukum, akan diulang-ulang tentang ini. Namanya Stephen Bau teori. Ini dari bahasa Stephen Bau ini kalau kesana bahasa Jerman ya. Tokohnya namanya Kelsen dan Nowotny. Walaupun nanti teori Kelsen dan Nowotny ini ada sedikit perbedaan, tapi secara umum bisa dimaknai satu ini secara global. Bicara tentang bahwa peraturan itu berjenjang, dan peraturan yang lebih tinggi itu dia menjadi dasar norma yang lain. Maksudnya apa? Contoh, saya ada undang-undang dasar. Ada undang-undang dasar, di bawahnya nanti ada undang-undang, nanti sampai bawah misalnya ada perda, misalnya ada permen itu apa? Bukan peraturan menteri, permen. Mana yang lebih tinggi?
Apakah undang-undang boleh melanggar undang-undang dasar misalnya? Apakah perda boleh melanggar undang-undang? Bagaimana perda kalau bertentangan sama permen? Jadi ada peraturan yang ada bertentangan di Indonesia. Dan teorinya yang dipakai ini, yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang itu didasarkan oleh teori Stephen Bauer. Oke, saya akan ketemu yang terakhir. Asas dan peraturan undang misalnya. Ini asas-asas yang nanti saudara akan tahukan dan saudara perlu jaga betul pemahaman tentang ini. Apa itu peraturan perundang-undangan? Ini dengar kata-kata saya ini dengan sangat harus dipahami. Satu, hukum itu punya asas, tapi nanti memang asas ini ada pengecualiannya. Pengecualian. Oke, kita bahas yang tanpa pengecualian dulu. Jadi orang hukum itu sering, oh Pak itu kan itu begini Pak gak boleh. Ya, tapi itu pengecualiannya, nggak ada repot. Nah, pengecualian ini yang tidak dipahami orang di luar hukum. Oke, kita bicara tentang yang tidak dikecualikan. Undang-undang tidak berlaku surut. Maksudnya apa? Kalau undang-undang menyatakan pakai baju putih itu dilarang, ya, mulai tanggal tadi berapa? 27. Mulai 28 pakai baju putih itu dilarang, maka yang pakai tanggal 28 ini kena hukum, kena sanksi. Yang pakai tanggal 29, 30, tapi yang pakai hari ini tanggal 27 tidak dikenakan aturan ini. Kenapa? Karena peraturannya baru berlaku tanggal 28. Sedangkan hari ini yang pakai baju putih ini tidak dihukum. Kenapa? Karena hukum itu pada dasarnya undang-undang tidak berlaku surut, tidak berlaku untuk sesuatu yang sudah pernah yang sudah berlalu. Ya. Saya maunya cari pasangan yang baik aja Pak, kalau saya yang ganteng sering kali nyakitin hati. Ditanya, kenapa kan dulu pacar-pacarmu, mantan-mantanmu itu ganteng-ganteng? Ya, mereka dia nyakitin hati saya Pak. Mulai hari ini saya bikin aturan baru, undang-undang baru dalam mencari jodoh saya, mencari pacar saya. Nah, yang berlama itu tidak bisa dihukumi karena dia sudah berlalu. Ya, berarti itulah. Yang berlalu biarkanlah berlalu, buanglah mantan pada tempatnya. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, ya, jadi bicaranya, maka peraturannya pun lebih tinggi. Itu asasnya. Jadi kalau ada peraturan lebih rendah, dicek apakah bertentangan tidak dengan sesuatu yang lebih tinggi. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan. Jadi kalau ada aturan tertentu besar, lalu yang khusus ada lagi membahas ini, maka yang berlaku yang ini. Kira-kira gitu. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan. Jadi kalau sudah ada undang-undang tentang misalnya tentang hukum pidana, lalu ada undang-undang tentang hukum pidana yang baru nanti diberlakukan tahun 2026, maka yang lama ini hapus secara otomatis terhapus. Terakhir, undang-undang tidak dapat diganggu gugat selama dia masih sah, maka selama belum dibatalkan masih dia dianggap berlaku. Mohon maaf saya ngebut sekali karena saya jam 8:30 itu ada rapat di lantai bawah. Yes banget semua aja. Oke, mohon maaf ya, saya berarti ada sekitar setengah jam lebih yang saya tinggalkan. Saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya belum memberikan link Google Classroom, mohon maaf karena saya terkoordinasi sama kelas yang lain karena Google Classroom-nya dari kelas yang lain. Baik, demikian dari saya, mohon maaf tidak ada pertanyaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.